Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, bertemu dengan saudara seiman. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita mulai ibadah kita, sebelum kita mulai kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu bersama kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami seluruh sidang jemaat-Mu mau berikan waktu kami buat Engkau Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami bersama-sama bersehati mengundang Kau hadir di tengah kami. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biar melalui ibadah kami ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa setan iblis untuk mengganggu ibadah yang coba-coba mengganggu kami. Kami bersatu hati, kami katakan hancurkan kuasanya. Kami usir keluar dari kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini. Mari Tuhan, tuntun mereka hingga tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan, sehingga bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan penyembahan kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian walaupun belum tak berbeda.
Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang menghadapi persoalan dan kita tidak menemukan jalan keluar. Mari kita tetap bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika sakit, ketika dalam kelemahan, ketika dalam keputusasaan, sebenarnya Tuhan itu berada di sisi kita, di samping kita, di dalam kita. Tetap percaya meskipun masalah belum selesai, karena kita sedang melewati proses Tuhan. Haleluya Tuhan, ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami yang seringkali salah paham terhadap Engkau Tuhan. Kami seringkali berpikir bahwa Engkau tidak memperhatikan kami, Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami berpikir Tuhan bahwa kami sangat berdosa sehingga Engkau memalingkan wajah dari kami Tuhan. Tetapi kami lupa Tuhan, Engkau berkorban buat kami, di kayu salib buat kami ya Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu buat kami. Kami melupakan itu Tuhan. Kami melupakan bahwa Engkau sangat menghargai kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mata kami tertuju pada-Mu Tuhan. Pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun gunung tidak berpindah dari hidup kami, persoalan tidak berpindah dari hidup kami, dan saat ini kami sedang terpuruk, kami tetap menyatakan di hadapan-Mu, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, dan kami tidak akan tawar hati, kami tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Kami tetap percaya Engkau Allah pemilik hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
melalui puji-pujian Tuhan. Kami rindu persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Dan ketika nanti kami selesai pulang, kami dibebaskan Tuhan karena Kau bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan yang benar. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang benar. Haleluya. Thank you.
kita terus naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang berjanji, Dia akan kembali datang menjemput kita. Kita nyanyikan pujian zamannya Dia. Inilah zaman Musa kebenaran di bulan.
kasih. Saya persilakan maju ke depan. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita akan persiapkan diri untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, kita sama-sama berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan, Bapak, Pak Dede, ingin kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu bertuliskan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Bapa, jika kami ada saat hari ini, sebagaimana kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sudah dikasih kehidupan kami Bapa. Kerja tersebut naik ke kehidupan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Cinta kami memberikan persembahan kami. Kita memberkati dan persembahan yang layak dan kesejahteraan. Kami yakin dan percaya pada kemuliaan berkat Tuhan melalui setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di doa kami, di syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian kiri kanan Tuhan.
Kami akan belajar kebenaran firman. Berfirmanlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih, urapi seluruh kehidupan kami pada saat ini, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Ya, syukur kita pada saat pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuliakan nama-Nya. Kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yang hadir pada saat pagi hari ini, kita benar-benar rindu akan anugerah Tuhan, akan kebesaran nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada, selalu menyertai kehidupan kita, bahwa mujizat Allah, kuasa Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Seperti apa ujian penyembuhan kita tadi itu, masalah boleh kita hadapi, persoalan boleh kita hadapi, tapi rencana Tuhan sungguh rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Karena apa? Karena persoalan kehidupan kita adalah itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Karena orang yang mengikuti Tuhan tidak berjalan mulus seperti apa yang kita pikirkan. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semua dalam kehidupan kita? Iya. Apalagi persoalan dalam ketawanan hati, kesengsaraan yang kita alami, itu merupakan bagian dalam kehidupan kita. Dan kita memang itu adalah kenyataan, memang itu adalah realitanya yang terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mengikuti Tuhan tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Ya, seperti apa yang kita pikirkan. Tapi mengikut Tuhan banyak yang kita hadapi. Oleh sebab itu pagi ini kita belajar ya, dalam kita menyikapi berbagai macam persoalan hidup ini, ya, ketawaran hati ini. Karena dalam Amsal berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesusahan, maka kecillah kekuatanmu. Maka kecillah kekuatanmu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa kuat dalam kita menghadapi kesusahan itu. Ini yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana supaya kita bisa kuat dalam kita menghadapi kesusahan itu? Apakah kita tetap tawar hati, tetap jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, atau sebaliknya? Atau sebaliknya? Oleh sebab itu pagi ini kita diingatkan kembali. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal yang ke-24 ayat yang ke-10 ya. Amsal yang ke-24 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, bukan 20. Jika engkau tawar hati pada masa kesusahan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita tawar hati, pada masa kesusahan, kecillah kekuatanmu. Artinya apa? Artinya apa? Tawar hati, kita tahu apa itu tawar hati.
Tawar hati adalah hilang pengharapan atau tidak punya gairah, putus asa, tidak semangat, tidak bergairah dalam hidupnya, hilang pengharapan, yang membuat dia tidak sanggup untuk menerima itu semua. Mungkin demikian definisi dari tawar hati. Jadi kalau demikian bagaimana? Jangan sampai kita tawar hati. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat, tidak kecil kekuatan kita, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan sampai ketawaran hati inilah yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa terlepas dari itu semua. Karena inilah yang dialami oleh setiap orang. Karena ini merupakan bagian dari kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita pungkiri. Dan ini memang terjadi. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, penderitaan, kesiksaan, kesusahan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya ini, makanya dalam mengikuti Tuhan itu tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Seperti apa yang kita pikirkan, banyak yang kita hadapi, persoalan hidup ini yang kita hadapi, masalah kehidupan kita ini, penderitaan yang kita alami, kesesatan yang kita alami. Tapi apa kata firman Tuhan? Jangan sampai kita tawar hati. Kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Kecillah kekuatanmu. Artinya apa? Bagaimana kita menyikapi itu semua supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, dalam kita menghadapi berbagai persoalan itu. Terutama dalam apa? Tawar hati. Yang tidak punya gairah hidup, hilang pengharapan, kekhawatiran melanda, ketakutan, kebimbangan, kesesatan, penderitaan, terhimpit dari berbagai macam persoalan kehidupan ini. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semua, Bapak Ibu? Yang pertama, bagaimana kita bisa kuat dalam Tuhan? Yang pertama adalah berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Hanya kita menyerahkan kehidupan itu hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tetap Dia nyatakan, mujizatnya tetap Dia nyatakan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ini kita tetap berserah kepada Tuhan. Ini yang pertama, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak, maka Dia yang akan ambil alih persoalan kehidupan kita. Dia akan bertindak. Artinya Tuhan tidak akan diam. Tuhan tidak pernah mengganggu. Tuhan tidak pernah memperdulikan kita. Tidak. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang
Dia selalu ada. Karena hidup saya adalah milik Tuhan. Hidup saya adalah milik Tuhan. Kita semua. Ini kekuatan kita. Ini jaminan kita. Kalau kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah kekuatan, Dia adalah pelindung, Dia adalah penolong. Andalkan Tuhan. Yang kedua, Mazmur 46 ayat yang kedua, andalkan Tuhan. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mazmur 46 ayat yang kedua. Ini Bapak Ibu, supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak kecil kekuatan kita dalam menghadapi berbagai macam badai persoalan kehidupan ini. Ayat yang kedua, ini ayat yang ketiga. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Ini andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah kekuatan, karena Tuhan adalah pelindung kita. Dia yang menolong kita, dan itu memang terbukti dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, mujizat Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun yang kita alami, Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah pelindung kita dalam kita menghadapi segala kesesakan itu. Dan memang terbukti, bukan sesuatu yang tidak terbukti bagi bukan atau sia-sia. Inilah kebenaran itu. Dalam kita menghadapi kesesakan itu, Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah satu menolong saya dan saudara. Makanya andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kita menghadapi kesesakan itu, badai persoalan. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam kita menghadapi persoalan hidup? Artinya apa? Kita tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Ini yang ketiga. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Ini tetap beriman kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang di atasnya, Mazmur 34 ayat yang ke-18. Ini yang lain mungkin ayat 19. Orang benar berseru kepada Tuhan dan meluputkan mereka dari kesesakan mereka. Itu yang ke-18. Nah ini, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari
melepaskan mereka dari segala kesesakannya, melepaskan dari berbagai macam pesona kehidupannya. Ini artinya imannya tetap di dalam Tuhan, tidak goyah. Tetap beriman kepada Yesus. Dalam kita menghadapi itu, yang sempat saya lihat dari Amsal tadi bahwa tidak kuat, kita poin itu masih banyak yang lain. Supaya kita tidak kecil ketuaan kita. Tapi di balik itu semua ada yang luar biasa. Sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya bagaimana kita menyikapi itu semua dengan realita, dengan kenyataan yang terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya. Pergumulan kita, badai kehidupan kita, ya. Tanpa Tuhan yang campur tangan tidak akan bisa. Tanpa Tuhan yang ambil alih tidak akan bisa. Tapi karena ada keterlibatan Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan, Tuhan akan jawab. Tuhan akan lepaskan itu semua dari kehidupan kita. Karena ada campur tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertindak atas hidup saya dan saudara. Karena kita adalah milik Tuhan. Makanya dari kesimpulan tiga ini tadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita berbuat untuk Tuhan? Tidak ada lain adalah bersyukur. Tetap bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Bersyukurlah senantiasa bahwa kasih setianya selama-lamanya. Ya, tetap bersyukur Ibu atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Coba satu kali atas ayat 34. Kalau tidak salah ya, sampai awal ini 16 ayat 34. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, Tuhan itu baik dalam hidup saya dan saudara. Adakah kita bersyukur atas segala anugerah Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan selama ini dalam kehidupan kita? Bahwa kasih Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak pernah merasakan atas segala pertolongan Tuhan. Kita bersyukur itu bukan dalam keadaan kita baik-baik saja. Baru kita bersyukur, tidak. Makanya dalam satu cerita pasal 5 jadi 12 mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal ini baik tidak baik, buruk dan lain sebagainya. Dalam segala hal
Yang menjadi persoalan sekarang adalah adakah itu kita lakukan? Ini yang persoalan. Atas segala karunia Tuhan, atas segala kehendak Tuhan itu, yang Dia telah berbuat dalam kehidupan saya dan saudara, atas campur tangan Tuhan itu, persoalan kita sudah dijawab oleh Tuhan, sudah dilepaskan oleh Tuhan semua. Masa-masa sulit kita, kesesakan kita, badai kehidupan kita yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita diterima. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Dia tidak diam, dia tidak nganggur, tapi dia selalu melihat. Matanya tertuju kepada orang benar. Dia tidak pernah nganggur Bapak Ibu. Karena Tuhan bekerja itu tidak sekenar-sekenar. Tuhan bekerja tidak sekenar-sekenar, tapi pun tuntas. Jadi jangan kita kecewa ya. Apabila sebuah doa, sebuah kita belum dijawab oleh Tuhan, timbul lagi kesakan yang lain, timbul lagi badai persoalan yang lain. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata kecewa kepada Tuhan. Jangan. Apalagi bersungut-sungut. Ayat dalam 1 Korintus 11, janganlah kamu bersungut-sungut. Jangan. Apalagi kecewa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Tidak pernah. Dia selalu baik. Bahwa kasih setia itu selama-lamanya bagi saya dan saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Ya, mungkin ini terima kalah pagi hari ini. Ya. Biar yang menjadi kekuatan kita. Ya. Dalam kita mengikuti Tuhan. Ya. Yang menjadi kekuatan kita adalah Roh Kudus ini yang menyempurnakannya, memberikan pengertian lebih dalam lagi. Sehingga firman Allah itu selalu dibukakan rahasianya buat kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang berdiri kita pada pujian bersama Bapak.
Tuhan yang akan ambil alih, Tuhan yang campur tangan, sanggup menyelesaikan itu semua. Badai persoalan kehidupan kita, ketawaran hati kita, kelemahan kita di dalam Tuhan. Pada saat ini, lewat kebenaran firman Allah, kita dikuatkan, kita dimampukan untuk melewati itu semua. Karena Tuhan adalah pelindung, karena Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah penolong kehidupan kita. Tuhan yang sanggup melepaskan segala persoalan, segala kesesakan itu dalam kehidupan kita. Karena ada keterlibatan Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang memampukan untuk menyelesaikan itu semua dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami selalu Tuhan, dalam kami menghadapi berbagai macam badai kehidupan di dalam dunia ini. Tanpa firman Tuhan, kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tidak akan bisa menyelesaikan segala persoalan kami. Kami akan tetap menjadi lemah. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami agar kami selalu tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kami tetap tidak ada yang namanya terputus asaan, hilang pengharapan daripada Tuhan, karena kami tahu Engkau satu-satunya andalan kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih atas firman-Mu. Kami yakin Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu pada saat pagi hari ini sudah Engkau berkati semua dengan kebenaran firman Allah. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit. Engkau sembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau berikan kemampuan, kekuatan. Yang dalam pencobaan Engkau lepaskan semua Tuhan. Yang kekurangan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Begitu juga saudara kami yang tidak sempat hadir bersama kami pada saat pagi hari Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, biarlah Tuhan Engkau jamah kehidupan mereka. Engkau berkati juga kehidupan mereka, sehingga damai sejahtera Allah juga ada mereka merasakan juga dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Bapak, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita saatnya bagi kita pada saat ini untuk kembali memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Sebelum ini kita berdoa dulu. Semoga dalam kasih Tuhan Ibu Lucy Sevin pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surga, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih berkat dan penyertaan-Mu Bapak. Sampai dengan hari ini Kau boleh selalu memimpin kami, dan Tuhan seperti ini kami juga akan memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki, yaitu persembahan pembangunan dan juga persembahan persepuluhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terlebih-lebih Bapa boleh berguna bagi pekerjaan tempat ini. Engkau memberkati setiap kami, berkati tangan-tangan yang memberi di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kiri kanan Tuhan.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini, hari Senin, hari Jumat. Mohon maaf, hari Senin ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat ada ibadah rumah tangga atau ibadah ucapan syukur di rumah keluarga Bapak Doni Handoko pada hari Jumat pada tanggal 26 September 2025 jam 4:30 sore atau pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Cililiwung 2, Bundaran Simpang Tembalu, RT 27, Kelurahan Madorejo. Hari Sabtu ada ibadah anak Sabtu ceria jam 2:30 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pada sore harinya ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu ada ibadah seperti biasa di tempat ini pada tanggal 28 September 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Ruja SPD, singers oleh Bapak Doni Handoko, Ibu Melinda Irwani Soing Sitompul, dan Ibu Rusnawati. Pembicara prematon oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD. Petugas persembahan oleh Bapak Advento Tamunan SH dan Bapak Purwanto. Operator LCD oleh Saudara Peter Gibson. Penerima tamu oleh Bapak Stefanus Rizky dan Ibu Desi Fitriani. Dan pada sore harinya, hari Minggu tanggal 28 September 2025 ada ibadah rutin WGBI Wanita Begal Indonesia di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Saudari Apri Midarti SPD, firman Tuhan oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD, dan persembahan oleh Ibu Supiah. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari sudah kita sama-sama berdiri, kita beribadah Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Engkau telah memberkati kami dengan limpah. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Tuhan terus menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami ditambah tinggi pada hari-hari baru yang akan datang, agar kami lebih memahami, lebih mengerti tentang siapa Engkau yang sebenarnya, dan hidup kami semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada tangan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.
Panas kan ini nih. Panas. Sedang. bagus nih. Mon, Moni, Mon, matikan. Ini hidup. 11:15. Nah, biar aja tadi baru. Emang